Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Kesia Jara Samadina, NPM 202214502076, kelas S5H. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal berkait materi PPh pasal 21 atas gaji. Nah, di sini sudah ada soal ya. Diketahui Marlinda adalah pegawai dari PT Cempaka Sari. Gaji dan imbalan lainnya yang diterima setiap bulan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji pokoknya sebesar 22.500.000. Yang kedua, ada tunjangan transport sebesar 5% dari gaji pokok. Yaitu jika dinominalkan berarti 5% dikali 22.500.000, hasilnya yaitu 1.125.000. Yang ketiga, ada iuran jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji pokok ditanggung pemberi kerja. Iuran pensiun sebesar 100.000 ditanggung pemberi kerja. Nah, untuk iuran jaminan hari tua dan iuran pensiun, karena dia ditanggung oleh pemberi kerja, jadi dia tidak terhitung ya untuk di sini. Lalu perusahaan mengikuti program pensiun untuk para karyawannya. Badan dana pensiun yang mengelola iuran dana pensiun tersebut pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Marlinda kawin dengan tanggungan 3 orang anak. Setiap bulan Marlinda menanggung iuran jaminan hari tua sebesar 160.000 dan iuran pensiun sebesar 150.000. PT Cempaka Sari mengikuti program BPJS Tenaga Kerja dengan menanggung premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,50% dari gaji pokoknya dan premi jaminan kematian sebesar 0,30% dari gaji pokok. Nah, di sini kita akan mencari PPh pasal 21-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita akan memasukkan apa saja sih poin-poin yang menjadi penambahnya. Nah, di sini kita tulis dulu gaji per bulannya itu ada 22.500. Nah, lalu kita mulai masukkan poin-poin penambahnya itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada tunjangan transport sebesar 1.125.000 sesuai soal ya. Nah, lalu ada premi jaminan kecelakaan kerja, kita cari dulu 0,50% dari gaji pokoknya 22.500.000. Didapat 112.500. Lalu berikutnya ada premi jaminan kematian. Diketahui ada 0,30% dari gaji pokok, berarti 0,30% dikali 22.500.000 sama dengan didapat hasil 67.500. Nah, untuk soal ini unsur penambahnya hanya 3 ini ya. Ada tunjangan transport, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian. Nah, setelah semuanya dimasukkan seperti ini, lalu semua ini kita jumlahkan, didapati total penambahnya itu ada sebesar 1.305.000. Nah, setelah semua ini dijumlahkan, lalu total penambah ini akan dijumlahkan pada gaji per bulannya. Jadi 22.500 ditambah 1.305.000 didapat penghasilan brutonya sebesar 23.805.000. Nah, sekarang kita masuk langkah pengerjaan kedua, yaitu kita akan mencari tahu seberapa banyak ya jumlah pengurangnya. Nah, kita akan masukkan unsur-unsur apa aja sih dari soal yang menjadi pengurangnya. Nah, yang pertama itu ada biaya jabatan. Untuk rumusnya itu biaya jabatan adalah 5% dikali penghasilan brutonya. Tapi untuk soal ini karena penghasilan brutonya 23.805.000, sedangkan untuk peraturannya itu untuk biaya jabatan yang dimasukkan ke dalam pengurang itu dia maksimal itu 6 juta per tahun atau 5
400.000 per bulan. Jadi kalau ini lebih dari 6 juta, ini tidak usah dihitung ya. Nah, jadi kita langsung masukkan saja biaya jabatannya 500.000. Lalu yang kedua ada iuran pensiun sebesar 150.000 ya. Nah, lalu ada iuran jaminan hari tua sebesar 160.000. Ini ya. Nah, untuk soal ini yang menjadi pengurang ada 3 ini ya. Yang pertama ada biaya jabatan, dan kedua ada iuran pensiun, dan yang ketiga ada iuran jaminan hari tua. Nah, setelah semuanya dimasukkan seperti ini, kita total pengurangnya itu ada 500.000 ditambah 150.000 ditambah 160.000. Jadi hasilnya ada 810.000. Nah, setelah itu untuk penghasilan brutonya kita kurangi dengan total pengurang. Jadi 23.805.000 dikurangi 810.000. Hasilnya itu penghasilan neto per bulan sama dengan 22.995.000. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu kita mencari penghasilan neto per tahun. Tadi kan sudah dihitung ya, untuk penghasilan neto per bulan didapati sebesar 22.995.000. Untuk mencari yang per tahunnya tinggal kita kalikan saja 12, karena 1 tahun kan ada 12 bulan. Nah, kita hitung 12 bulan dikali 22.995.000. Dapat hasilnya 275.940.000. Oke, kita lanjut langkah berikutnya. Akan dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, di soal itu diketahui bahwa Marlinda kawin dengan tanggungan 3 orang anak. Berarti yang pertama itu ada wajib pajaknya itu 54 juta. Lalu K ini maksudnya kawin ya. Karena dia berstatus kawin, maka ditambah 4.500.000. Lalu karena Marlinda memiliki 3 orang anak, A3 ini maksudnya anak ada 3 ya. Nah, ini 3 kali 4.500.000 yaitu 13.500.000. Lalu kita jumlahkan semua ini, didapat total PTKP-nya yaitu 72 juta. Nah, setelah itu kita kurangkan nih penghasilan neto per tahun dikurangi total PTKP-nya. 275.940.000 dikurangi 72 juta yaitu didapati PKP atau penghasilan kena pajaknya sebesar 203.940.000. Nah, langkah terakhir yaitu kita akan menghitung utang pajaknya berdasarkan pasal 17 ya. Nah, untuk 60 juta itu 5% ya. Jadi 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. Nah, lalu kan tadi untuk 203.940.000 ini 60 jutanya sudah masuk kan di 5%. Nah, berikutnya adalah tarif di atasnya 5% itu ada 15%. Oke, jadi untuk sisanya itu 203.940.000 dikurangi 60 juta maaf, itu 135.657.000. Nah, ini masuk ke bagian tarif 15% ya. Dikali 15% sama dengan 20.348.550. Nah, setelah itu kita jumlahkan 3 juta ditambah 20.348.550. Didapat hasilnya utang pajak per tahun itu yaitu 23.348.550. Nah, di sini kita diminta juga untuk per tahun, selain per tahunnya tapi juga mencari per bulannya itu ada berapa sih. Nah, tinggal kita bagi aja 12 bulan. Karena seperti langkah ketiga tadi,
Ini kan per tahun, karena per tahun makanya dikali 12. Nah, ini karena kita mau cari per bulannya, makanya kita bagi dengan 12. Karena 1 tahun kan 12 bulan. Nah, 23.348.550 dibagi 12 bulan. Jadi hasilnya 1.945.713. Jadi untuk PPh pasal 21 untuk per tahunnya itu 23.348.550 dan untuk per bulannya itu sebesar 1.945.713. Sampai di sini penjelasan saya berkait soal dari materi PPh pasal 21 atas gaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di lain waktu. Selamat pagi.